Saudara, setelah viral warga Kota Padang mengibarkan bendera putih, pemerintah mengirimkan bantuan alat berat untuk normalisasi sungai. Seperti inilah kondisi perumahan Gria Permai 2 Kelurahan Tabiang, Banda Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat pasca banjir bandang. Sungai yang melebar telah menghanyutkan lebih kurang 11 rumah di kawasan ini. Warga pun telah menyerah dan mengibarkan bendera putih. Setelah aksi ini, 2 unit alat berat diturunkan untuk menormalisasi sungai. Kondisi untuk yang di rumah sendiri, kita sudah lowong yang di bawah, fondasi yang di bawah. Itu hampir setengahnya, itu kurang lebih setengahnya. Berapa rumah lagi yang terancam ini, Pak? Kalau terancam, kita masih menunggu untuk normalisasi aliran sungai. Kalau memang belum ada juga, mungkin yang di depan sampai yang belakang ini mungkin akan terdampak. Puluhan rumah ini ya? Dua hari lalu, salah satu rumah yang tergerus aliran sungai pasca banjir bandang di Kampung Koto, Kelurahan Tabiang, Banda Gadang, Nanggalo, Padang masih berdiri. Namun gerusan air sungai yang berlangsung terus-menerus membuat rumah ini ambruk, terbawa arus sungai. Padahal pemilik rumah ini telah berupaya mempertahankan rumahnya dengan menimbun dasar sungai agar rumahnya bisa tetap berdiri. Untuk mengantisipasi bertambahnya rumah yang ambruk, warga Kampung Koto, Kelurahan Tabiang, Banda Gadang gotong royong memadatkan tebing sungai dengan alat seadanya. Warga berharap pemerintah setempat membantu penanganan dan membutuhkan alat berat untuk normalisasi sungai. Melakukan gotong royong bersama, gotong royong mandiri untuk menormalisasikan Sungai Batang Kuranji agar tidak menghantam pemukiman kami. Karena saya ulang kembali, mungkin dah sering saya diwawancara minta alat berat, karena alat berat itu sampai sekarang belum ada. Apa pemerintah tidak kasihan melihat bakal cikal bakal rumah yang akan runtuh, yang sesudah 4 ini kan, ini udah 4 rumah yang runtuh, kemarin runtuh lagi yang baru. Jadi masyarakat sini rame-rame gotong royong untuk mengendam sungai. Aliran sungai Batang Kuranji berubah sejak bencana banjir bandang pada November lalu. Rumah warga yang selama ini jauh dari bibir sungai kini malah dilintasi air. Dengan kondisi seperti ini, warga Kelurahan Tabiang, Banda Gadang berharap rumah mereka bisa diselamatkan. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Kita update bagaimana perkembangan penanganan wilayah terdampak bencana di Padang, Sumatera Barat. Kita sapa salah satu warga yang rumahnya nyaris ambruk terdampak bencana, ada Ibu Ernawati. Selamat petang, Ibu. Iya, selamat petang. Ibu, kalau kita lihat itu di belakang Ibu, itu rumah Ibu itu dekat sekali begitu ya dengan bibir sungai ataupun tepi sungai yang sekarang sudah melebar. Bisa diceritakan kondisinya bagaimana, Ibu? Oke. Ini rumah masa kecil saya, rumah orang tua saya, ini kondisinya udah mulai retak. Bagian lantainya udah retak karena tanah yang di bawahnya itu sudah digerus, dan setiap hari, setiap sebentar udah jatuh gerusannya itu. Kami juga kemarin udah berusaha untuk menghentikan gerusan dengan otodidak, manual aja, goro. Tapi yang namanya berusaha, kita kembali ke sana entah bisa tanda. Cuman itulah belum, masih menimbulkan gerusan yang baru, masih banyak jatuh-jatuh bibir pinggiran dekat rumah orang tua saya ini masih berjatuhan, sehingga rumah orang tua saya sekarang kondisi lantai dia udah retak begitu. Kondisinya sudah retak dan ini berpotensi untuk tergerus begitu ya, ambruk ya. Dulu sebelum terjadi banjir bandang, jarak rumah Ibu itu berapa meter? Sebelum banjir bandang sekitar ada sekitar 300 meter. Tapi waktu kami membuat rumah ini sangat jauh dulu, ada sekitar 500 meteran dari pinggir sungai karena sungai ini selalu berjatuhan. Akhirnya sebelum banjir bandang sekitar 300 meter. Sebelum rumah kami ini ada ladang kami dulu agak
lumayan luas begitu. Oke, dan Tapi sekarang, semuanya itu sudah tergerus banjir bandang ya, sehingga Sungai Batangkuraji ini melebar dan sekarang posisi rumah ibu itu paling pinggir dan rentan untuk hancur begitu ya, karena gerusan ini ya ibu ya. Iya betul. Ini kondisinya tentu sangat memprihatinkan. Terus itu ibu juga tadi bercerita bagaimana berusaha untuk menahan agar rumah ibu yang persis di belakang ibu ini tidak ikut roboh begitu. Bantuan alat berat yang seperti yang ibu sampaikan ini sudah tiba untuk membantu? Belum, itulah yang bikin saya pusing, sedih. Soalnya kan bukan rumah saya saja yang bakal jatuh. Ini di depan saya sendiri juga sudah mulai retak. Dan beberapa rumah lagi. Pokoknya di sekitar sini ada sekitar 25 rumah yang bakal jatuh kalau belum juga Batangkuraji ini dinormalisasikan. Jadi saya mohon ke pihak yang berwenang atau gimana, cobalah untuk secepatnya mengirimkan alat berat ke tempat kami. Karena bakal banyak yang jatuh pemukiman di sekitar tempat kami ini. Rumah ini sudah mulai ambles itu sudah berapa hari pasca bencana banjir yang pertama kali terjadi? Dalam bulan November kemarin itu memang udah amblas 2 rumah. Waktu November, dan saya juga sudah berusaha untuk mendapatkan alat berat tapi belum. Nah kemarin banjir susulan tanggal 2 Januari amblas lagi 2 rumah. Kemarin nyusul lagi 1 rumah, jadi total semua 5 rumah. 5 rumah ya? Dan yang bakal runtuh, yang bakal amplas ini, nah yang di depan saya termasuk rumah orang tua saya sendiri. Nah ini yang ibu khawatirkan dan juga warga khawatirkan ya, kalau seandainya tidak segera diatasi makanya akan juga amblas. Terakhir ibu sudah koordinasi belum dengan pemerintah daerah setempat sehingga memang betul-betul bantuan itu tiba untuk membantu, atau mungkin ada opsi relokasi begitu yang sudah ditawarkan? Pihak kecamatan, kebetulan Bapak Camat sendiri sudah datang ke lokasi melihat kondisi kami. Cuman menurut Bapak Camat, beliau sudah mengusahakan alat berat, mungkin butuh proses. Cuman kami sekarang kan kondisinya dalam keadaan cemas. Menunggu proses itu kami juga belum bisa pokoknya intinya gini, segeralah karena bakal menimbulkan kerugian lebih besar. Seandainya diberi kami bantuan alat berat mungkin meminimalisir kemungkinan yang bakal kerugian besar lagi ya. Kalau alat berat kan tidak terlalu, seandainya ada penggantian apa segala macam, kalau bisa kami tidak ingin pindah dari sini karena ini memang masa kecil kami, banyak kenangan. Kalau bisa diselamatkan apa salahnya sebelum terjadi gitu. Jadi kami tidak berharap relokasi, cuman selamatkanlah rumah kami yang ada, itu aja yang kami harapkan. Baik Bu, kita berharap ya ini bantuan ekskavator ataupun bantuan alat berat yang Ibu minta ini segera tiba dan pemerintah juga bisa memberikan bantuan ya, agar tidak ada lagi rumah-rumah lain yang ambruk akibat bibir sungai yang tergerus ini. Terima kasih Ibu Ernawati, warga Padang yang telah berbagi cerita bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.